Halo semuanya, aku Alton Jolando. Pada kesempatan kali ini akan berusaha untuk eh, membantu untuk mempelajari apa itu potensialistik. Oke, kayaknya aku langsung mulai aja. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari apa itu medan listrik ya. Jadi kita kan tahu bahwa medan itu adalah Q dirumuskan dengan Q P4 pi epsilon 0 dikali sama ini vektornya eh, lalu dibagi panjangnya pangkat 3 kan, atau ya kalau misalnya kita bisa sederhanain bentuk jadi kayak gini. Nol, ini dibagi panjangnya kuadrat kuadrat dengan eh, vektor radial gitu kan. Nah, ini kan berarti ini berlaku untuk saya kita punya titik di sumbu ini Y dan ini X. Kita punya muatan di sini, misalkan dengan dia punya vektor R aksen. Lalu kita punya titik di sini eh, R gini kan. Nah, jadi misalkan kita mempunyai suatu titik yang jaraknya sangat jauh dari si muatan. Misalkan jaraknya itu jauh banget gitu. Kayak kita bisa asumsiin bahwa kayak Tahingga gitu. Lalu kita ingin bawa eh, titik itu ke ke titik ke sini gitu, ke titik ini. Jadi kan kita bakal eh, apa ya, memberikan usaha supaya bisa memindahkan si siapa si titik ini gitu kan. Nah, jadi di mana usaha yang dia bakal terima itu bakal sebanding sama ini. Jadi usaha yang kita berikan itu bakal sebesar energi yang disimpan di muatan dalam bentuk energi potensial. Maksudnya gimana? Ya kayak kan kita dia kan ini ya. Kalau ini kan positif, berarti ada gaya 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 yang keluar gitu kan. Ada medan yang diberikan di sekitar muatan ini. Nah, medan ini bakal ngasilin gaya ya kan. Jadinya karena kita tahu usaha itu adalah eh, gaya integral gaya dot dikali sama perpindahan kan, misalkan dl. Nah, kayak gini jadinya ya, kalau kita tahu gayanya itu adalah q dikali eh, q besar gitu misalnya dibagi 4 pi epsilon 0, dan dia punya panjang berapa, eh, bentar, bentar. Panjangnya berapa ya? Misalnya kayak tadi r minus r aksen dikuadratin, terus kan dia vektornya kan radial ya, misalkan berarti r topik, terus di dot atau dikali kali kali ini perkalian titik itu, hmm, posisinya misalnya perpindahan dia eh, berarti kan pemindahan dari sangat jauh ke si jarak r gini kan. Kita bisa tulis jadinya eh, dia r radial dikali dr gitu, dengan batas integralnya tadi kita bilang dari hingga ke r. Nah, ini kan ini ya, ada faktor entropi sama entropi. Karena dia sama, sehingga perkalian dotnya bakal bernilai 1. Jadinya ini bakal tinggal R. Ini banyak minus R.
koordinat. Nah, tahu kalau misalnya kita udah tahu nilainya gitu, misalkan ini nilainya adalah R gitu, jadinya ya tinggal R kuadrat dikali dr. Ini kan? Oke. Nah, berarti tinggal pakai integral biasa, kita bakal nemu berapa? Ini ya, setelah 4 epsilon 0 hingga sampai 3. Ya, kita ini hasilnya berarti sampai hingga. Nah, seperti hingga itu kan kayak sesuatu dibagi dengan eh, yang sangat besar gitu. Berarti yang nilainya 0, berarti sisanya tinggal 4 epsilon 0 kali R. Jadi kita dapat usahanya adalah segini. Q, Q muatan ininya, muatan tadi kita pindahin, dikali sama muatan titik, muatan muatan sumbernya. Ini adalah usaha yang kita perlukan untuk memindahkan, oh ya, sini ada negatif, negatif, berarti negatif. Nah, ya berarti ini adalah usaha yang kita perlukan untuk memindahkan suatu muatan titik dari jarak yang tak hingga pada jarak R. Jarak R dihitung dari si muatan sumber. Segitu. Nah, oke. Setelah ini kita apa? Kita kan tadi tahu kalau misalnya usaha ini bakal disimpan dalam bentuk suatu energi yang dinamakan dengan energi potensial. Jadinya kan kita tahu juga sebelumnya bahwa usaha itu adalah negatif dari perubahan energi potensial atau U di sini. Nah, berarti kan berarti si apa? Kalau kita masukin gitu 4pi epsilon 0 per minus delta U. Berarti kan delta U-nya itu adalah Q muatan ini ya kali ya kan? Nah, berarti ini adalah uh, energi potensial. Perubahan energi potensialnya. Dan ini adalah nah, selain itu kita juga bisa mendefinisikan bahwa perubahan ini itu sama aja kayak muatan yang tadi muatan ini bisa muatannya dikali dengan potensial listrik, perubahan potensial listrik. Atau berarti kan ini V high minus V low atau V akhir itu kalau final. Nah, kayak gini jadinya perubahan beda potensial ini kan delta V itu didefinisikan dengan Q 4pi epsilon 0 kali F. Oke, mantap. Delta V karena kita tadi sebelum kita tahu kalau misalnya di akhir nih, kalau misalnya kita lihat kalau untuk R sangat jauh, R hingga berarti kan ya, berarti kan F minus VI ini kan 4pi epsilon 0 dikali final ini epsilon 0 dikali initial. Di awal kan tadi dia ininya apa namanya? Jaraknya sangat jauh atau mendekati tangga gitu. Berarti kan nilai yang suku kedua ini bakal 0. Jadinya kita cuma punya ini
Misalnya ini panjang ya, berarti kan V-nya, beta potensialnya di segini. Nah, berarti ini constant. Jadi ini yang didefinisikan dengan potensialistik adalah jadi potensialistik adalah uh, kayak bisa didefinisikan sebagai usaha yang kita lakukan untuk membawa muatan listrik dari titik A hingga ke jarak tertentu dari sumber sumber muatan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita bakal mencari hubungan antara medan medan listrik ya dengan potensial listrik. Sebelum kita tahu bahwa uh, potensial listrik itu dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan suatu partikel dari titik A hingga ke uh, suatu jarak R dari sumbernya, ya kan? Tahu tadi kita tahu usaha W itu adalah apa? Q dikali E dikali pemindahnya apa? Cari pemindahnya apa ya? Tadi TS ya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kita ubah, jadi apa? W dibagi Q kayak gini. E ds W bagi Q sebelumnya. Kalau misalnya tadi W itu adalah minus integral du dan ini adalah Q kali apa namanya? Delta V, ya kan? Berarti delta V berarti W dibagi Q adalah minus delta V, ya kan? Ya kan pakai integral. Nah, berarti delta V adalah minus integral E dot ds. Atau beda potensial itu adalah integral dari medan di medan yang diproyeksikan terhadap ds gitu. Nah, oh ya, ini kan besaran vektor ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya suatu grafik gitu, ds ini kan misal misal ininya apa namanya si medannya itu di sepanjang sumbu x gitu. Jadi kalau kita punya vektor punya grafik e dan dx gitu, itu kita bisa definisiin bahwa luasan si E, misalnya luasan gini deh, luasan gini, luasan di bawah ininya itu adalah eh, beda potensialnya, ya beda potensialnya. Ini adalah berdasarkan eh, ini ya, persamaan ini. Kalau misalnya kita ubah deltanya ini jadi sangat kecil gitu, berarti kan dv terus negatif E dot ds, dan kita ubah ds-nya ini, misalkan dia tadi kan kita asumsi kalau misalnya ds-nya SCE-nya terhadap x doang, berarti kan gini, dx gini. Ini adalah itopi yang gambarin bahwa dia itu punya vektor di sepanjang sumbu x. Jadinya kita bentuknya jadi e minus dx dx de dv itu dx, ini dv dx dengan i gini kan. Itu kan kalau si e-nya itu terhadap x doang. Tapi kalau misalnya dia punya si v-nya, berarti kan si v-nya punya eh, di sepanjang apa x, y, z, jadi kita bisa ubah, bisa tulis maksudnya dv apa dx i terus dv tambah ini gini deh, tambah dy d apa i dz k. Nah, kayak gini. Atau sebetulnya berarti kan ini kita ingin menurunkan si v-nya aja, v terhadap x aja, terus v terhadap y aja, dan v terhadap z aja.
Atau secara matematika itu bisa ditulis dengan yang namanya integral parsial, atau ini dibacain do v, do x, i tambah do v, do y tambah do v, do z. Nah, sebenarnya sama aja kayak penurunannya, tapi ya sebenarnya sama aja. Misalnya kita punya fungsi v-nya fungsinya x, y, z. Nah, kita pengen integralin tetap x saja, berarti kan dv dx atau tadi apa? Do v do x itu adalah yz, ya kan? Terus dan seterusnya kayak gitu. Atau kalau ini kita tulis, kita bisa tulis juga, berarti kan do x tambah do y do y tambah. Nah, rumus persamaan ini itu secara matematika disebut dengan yang namanya nabla, atau disimbolkan secara ini. Jadi nabla ini adalah eh, menggambarkan gradien gradien gradien. Berarti V berarti gradien JV gitu. Karena kan ya kita tahu turunan itu menggambarkan gradien suatu garis kan. Berarti kalau gini kita punya grafik V terhadap X-nya dan ada suatu fungsi misalkan kayak gini, berarti gradien ini adalah si eh, medan listriknya kayak gitu. Sehingga kita bisa tulis nabla V. V ini kan apa namanya, besaran skala. Nah, dan E adalah besaran besaran vektor. Jadi gimana bisa ada vektornya? Nah, itu diinin yang pengubahnya ini nih, yang bikin dia bar. Jadi nabla ini adalah kayak gradien yang bar gitu. Ini sebutnya nabla. Gini. Nah, kayak gitu. Dan ini juga buat pengetahuan aja, kalau sebenarnya sebetulnya kita tidak bisa menghitung medan listrik secara langsung. Jadi yang kita hitung adalah beda potensialnya. Yang kita hitung adalah beda potensialnya. Kita bisa lihat di persamaan ini, dengan menghitung beda potensial, kita bisa mengetahui medan listrik kan, medan listrik pada suatu daerah gitu. Nah, medan listrik ini kan bakal ini, bakal misalnya suatu sumber. Terus dia pasti punya medan listrik kan. Misalkan kita cek segini, kita beda cari potensial sini dan beda potensial sini gitu misalnya. Kita bakal bisa tahu medan listrik yang dihasilkan oleh sumber ini. Karena sebelum kita tahu beda potensial, kita bisa hitung beda potensialnya, terus kita bisa hitung dia ada medannya, jadinya dia bakal ada ini kan, bakal apa? Eh, Medannya bisa ngasilin suatu gaya gitu, suatu gaya elektrostatis kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang bisa ngebuat baterai. Ini kan ada ini, kan di baterai. Nah, kan dia ada beda potensial kan. Misalnya kan yang di baterai itu 3 volt ya. 3 volt itu menggambarkan beda potensialnya. Beda potensial 3 volt. Nah, kalau kita sambungin, jadi di sini sama kabel ini, itu kan punya beda potensial 3 volt. Karena ada beda potensial tadi, dia bakal ngasilin suatu medan kan. Suatu medan listrik yang bisa ngegerakin akibat gaya elektrostatis, gerakin elektron yang ada di kabel ini akibat gaya elektrostatis kan. Sehingga si elektronnya itu bergerak di sepanjang kabel ini. Kalau bergerak, nanti itu yang disebut dengan arus. Kayak nah, jadi kayak gitu salah satu ininya. Terus juga misalnya ini satu juga, kayak dua. Nah, kayak terus beda, ada juga yang yang namanya kapasitor. Ini kapasitor gitu. Ini punya beda, ini potensial misalnya yang tinggi gitu, dan ini potensial rendah. Nah, beda potensialnya itu dituliskan dengan V yang tinggi, high,
Velo. Ada beta potensial sini, nanti berarti ada medan magnet. Medan listrik kan. Medan listriknya mana? Listrik, kemudian sini ya. High ke low. Beta potensialnya berarti beta potensialnya ke sini. High ke low. Atau misalnya positif, negatif gitu. Nah, gitu. High low. Oke. Jadi kayak gitu. Nanti kalau di kapasitor kan misalnya ada jarak tertentu. Nah, ini bakal nanti bisa ada muatan yang tersimpan di bukan muatan, energi yang tersimpan di kapasitor ini. Itu yang dipakai-pakai kayak di HP, di alat elektronik, ya gitu semuanya yang yang membutuhkan energi untuk disimpan beberapa saat gitu. Di sini. Makanya kayak di eh, di HP-HP gitu banyak banget kapasitornya. Itu yang kayak ukurannya nano-nano gitu, nanometer. Kecil banget. Itu yang dipakai buat nyimpen energi untuk beberapa saat. Oke. Oke. Sebelumnya kan kita udah tahu apa itu hubungan antara beda potensial dengan medan listrik gitu. Karena dihubungkan dengan ini, dirumuskan dengan beda potensial itu sama aja kayak minus integral E dot ds-nya. Ya kan? Sekarang di sini ada soal, satu contoh soal. Yang tadi nabla itu kayak baru banget kan. Di kayak penggunanya bakal dijelaskan di soal berikut. Kita baca dulu. Berapa besar medan listrik? Berarti yang ditanya adalah E-nya. Pada titik segitu, titik segini, jika potensial listrik di wilayah tersebut diberikan dengan fungsi ini, tuh, XYZ. Berarti dia fungsi XYZ ya, terhadap XYZ, di mana V dalam volt dan koordinat XYZ dalam meter. Oke, berarti ditanya dalam medan listriknya kan? Tahu, ini kalau kita ubah tadi, medan listrik itu adalah minus nabla dikali V kan? Atau kayak nabla tadi apa? Kita pengen cari gradien si V terhadap ini, uh, kita di I dx tambah J kopi dy. Kita pakai apa? Konsisten ya udah lah ya. Pakai ini aja ya. Kita belum belajar integral partial. Kita coba ini. Pakai D ini aja. Tambah K D dz. Kita bakal turunin di terhadap X doang, terus terhadap Y doang, dan terhadap Z tuh. Oke, kita coba. Berarti kan di arah ini, di arah I, itu ada dua. Nah, dua. Tadi kan, berarti kalau kita pengen turunin terhadap X, kita cuma fokus di X. Y dan Z-nya kita asumsiin sebagai konstanta. Berarti X, dx, I, tambah. Terus kalau di Y, berarti yang lainnya konstanta. Z kuadrat, dy, dy, K, J. Tambah 2 XY, YZ, K. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita hitung. Dx ini kan 1, berarti 2Y, 2YZ kuadrat I tambah 2XZ kuadrat J tambah 2XY. Itu turunannya 2Z, ya kan? Oke, K. Nah, oke, jadi kita udah dapat nih fungsi Y terhadap X, Y, Z. Sekarang kita tinggal masukin aja posisinya. Berarti kan Y itu berapa? Y-nya min 2. Ini 2 kali min 2 dikali Z-nya 4. 4 kuadrat I tambah 2 kali X-nya berapa? X-nya 3 kali 4 kuadrat J tambah 2 kali 3 Y-nya min 2 dikali 2 kali 4. Nah, kita hitung
minus berapa nih? 4/3, 4, minus I, tambah 6 kali 16. 6 kali 16 berapa? 96 ya? Tambah min ini 8, 12, berarti 8 kali 12, 96 ya? Nah, kita kaliin aja. Negatifnya kita masukin, berarti bakal 64i min 96j tambah 96k. Oke, sekarang kita tahu bahwa vektor si medannya itu adalah 64i minus 96j plus 96k. Atau kalau misalnya kita diminta untuk pisahnya kan berarti kita bisa ini kan, cari panjang ini ya dong. Atau pakai apa namanya? Pythagoras. Berarti 64 kuadrat tambah 96 kuadrat tambah 96 kuadrat. Kita akan nanti bakal dapat jawabannya adalah 150,0933 Newton Coulomb. Sip. Nah, kayak gini. Jadi eh, sebenarnya sama aja kan kayak turunan biasa. Penggunaan nabla ini tinggal kita turunin dia terhadap X, tuh terhadap Y doang, dan terhadap Z doang. Kayak gitu. Dan si E ini dapat digambarkan berarti sama aja kayak uh, gradiennya, gradien dari si fungsi V atau fungsi potensialnya. Oke, aman ya? Lanjut. Oke. Sebelumnya tadi kita udah tahu kalau misalnya ternyata dengan menghitung beda potensial, itu kita bisa nemu uh, medan listrik dari sumbernya gitu. Berarti kan kayak yang tadi gue gambarin, ada misalnya ini sumbernya, terus ada kita cari beda potensial ini, beda potensial sini gitu. Nah, nanti kan pasti ada tuh yang apa namanya menghasilkan medan yang sama gitu, medan yang sama. Iya, pasti ada titik di mana dia punya uh, medan yang sama. Jadi jadinya nanti kita bakal punya potensial sama gitu kan, atau yang disebut dengan equipotential. Uh, Walaupun E-nya nggak sama gitu, E-nya nggak sama, tapi uh, apa ada dipengaruhi oleh jaraknya juga, posisinya juga. Jadi nanti bakal ada namanya equipotential, itu adalah pada saat delta V sama, potensialnya sama gitu. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut coba ke ini. Uh, Misalkan ada benda kontinu gitu ya. Benda kontinu. Benda kontinu misalkan apa, suatu batang gitu ya. Batang atau ini aja deh. Suatu bola. Bola isolator. Namanya bola isolator, dia tuh bakal punya muatan, kita asumsiin di sini muatannya seragam ya. Jadi kayak muatannya itu tersebar mata di sepanjang di seluruh bagian bolanya, bola pejam. Beda sama ini, beda dengan bola konduktor. Kalau konduktor itu karena muatan-muatan yang ada di dalamnya itu mudah bergerak, jadinya mereka akan saling terdorong ke eh, apa kulit-kulitnya gitu. Jadi mereka cuma ada di kulitnya, sedangkan di dalamnya itu bakal nol kayak gitu. Nah, ini bedanya gini. Nah, sekarang kita bakal coba boleh soal dulu ya. Kan kita tahu ya, eh,
untuk potensial benda titik yang tadi pertama kita kali itu, yaitu nilainya adalah apa? Q 4 pi epsilon 0 dikali A gini kan. Ini juga kita bisa ubah bentuknya untuk untuk benda 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 apa ya? Benda kontinu gitu. Kita bisa ubah dikit, jadinya kita bisa hitung kayak beda potensial dikit, ya beda potensial yang sangat kecil maksudnya. Itu berarti kan dihasilkan oleh muatan yang ini juga, muatan apa? Muatan muatan yang elemen kecil dari si bola isolatornya. Nah, atau kalau kita integralin ini jadi delta V, ini apa? Dq 4 pi epsilon 0 kali atau kita ubah ini kan yang bawah ini kan ini konstanta, jadi kita ubah kayak gini. Sip. Atau kalau misalnya kita tinjau dia dari titik hingga, jadinya potensial di R misalnya, itu bakal seperempat pi integral dq kali R. Ini kita tinjau jika tinjau uh, posisi awalnya itu di titik hingga gitu. Oke. Nah, kita sekarang coba tinjau nih. Misalkan kita punya tadi bola isolator, terus kita pengen cari titik dari sini, titik R di sini, di mana R-nya adalah di luar bola, di luar bolanya, terus nanti kita bakal cari di dalam bolanya. Jangan R2 gitu ya, ini R1. Terus dia punya jari-jari R. Oke. Nah, benar ya. Nah, kayak gini. Kita copy. Nah, inilah. Nah, ini kita coba tinjau di R1 lebih besar daripada JJ-nya gitu. Berarti kan di luar. Karena uh, tadi kita tahu persamaannya delta V itu adalah minus integral E ds gitu kan. Berarti kan kita perlu tahu medannya, ya kan? Ah, kalau ingat yang sebelumnya, medannya itu kita bisa cari lewat hukum Gauss ya kan? Hukum Gauss. Ini buat review yang sebelum-sebelumnya. Hukum Gauss itu menggambarkan bahwa uh, dengan mengintegralkan luasan tertutup dari medan dan ini luasan itu ya, kita bakal dapat muatan di dalamnya, muatan di dalam luasan tertutup kita dibagi dengan epsilon 0 gitu ya. Jadi kalau kita punya muatan di apa luasan tertutupnya ini, kita bisa dapat 'E-nya itu adalah apa? Ini 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat, ya kan? Dengan ertopi, ertopinya berarti keluar gitu kan, ke sana. Radial keluar, bakal radial keluar ke sana gitu. Ertopi. Oke. Terus tadi kita pindahin titiknya dari hingga ke, ke R kecil, R1 kan. Ya, dia bakal sama ertopinya, berarti ertopi gini dikali sama DR. DR-nya ini kan perpindahan perpindahan si titiknya gitu. Ini kan perkalian dot ya. Kalau perkalian dot itu yang sama itu bakal nilai 1. Jadinya ini konstantnya bisa kita keluarin hingga 1
super coordinate. Nah, kayak gini. Delta V. Oke. Berarti ini tinggal kita integral biasa. Nanti bakal dapet Q dari A. Coba. Ini bakal super R1 sehingga karena tadi kita tahu apa kita dijauhnya dari titik tak hingga delta V ini bisa kita tulis V aja kan. Di R1 ini adalah 4pi epsilon 0 dikali R1. Oke, kita punya persamaan ini, persamaan 1 misalnya. Nah, terus gimana kalau misalnya dia eh, di ini pasti A gitu kan. Pasti A berarti misalnya R-nya adalah R. Nah, berarti si E-nya, medannya itu bakal sama, ya kan? Motusnya cuma kita ubah di sini. Delta V tadi minus integral 4pi epsilon 0. Tadi R doang, kan jadi ini kan, R besar, dz-nya. Di ini sama R topinya ini tetap sama. Karena kan R topi itu radial, radial positif gini kan, ke sana. Terus kita mindahin dari titik tak hingga ke sini gitu. R-nya juga sama kan. Oh iya, sama ini. Tidak, di sini. Nah, gini, dengan DR. Dari tak hingga ke R. Keluar ini R, ini tak hingga. Kalau ini R besar, DR gini. Nah, tadi kan kita mindahin titiknya dari tak hingga ke R gitu kan. Hingga ke R gini kan. Hingga ke R lah. Gini. Nah, berarti kan eh, hati-hati sama batas-batas ini ya. Kita mindahin dia dari tak hingga ke R besar. Berarti kan ininya sama perpindahannya. Perpindahannya ke sini kan. Dari tak hingga ke R. Itu sama uh, kita gitu. Ini. Tapi kita bisa juga ubah bentuknya jadi ini kuadrat. Kita balik A-nya, berarti A-nya jadi R ke tak hingga. Kalau R tak hingga, kalau dari R besar ke tak hingga, berarti kan dari sini ke sana gitu kan. Batasnya dari sini ke sana, ya kan. Sedangkan aslinya A-nya ke sini. Jadinya kalau misalnya kita pengen tulis dari R hingga tak hingga, nanti kita harus kasih negatif nih di sininya. Jadi si ds-nya, ds ininya itu bakal sama sih kayak ini minus R topi dr. Sebelumnya kan ada topi ini. Nah, itu. Jadi hati-hati sama ininya. Ini berarti ini R topi dot minus R dot R topi maksudnya. Kali R. Nah, kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi hati-hati dalam memilih batasnya. Kalau B gampang ya langsung aja ambil dari tangga ke R. Karena itu bakal positif ininya. Karena kan salah ya sama perbedaan yang kita lakuin. Kayak gitu. Oke, mantap. Lanjut. Jadi kan kita pakai yang ini aja. Inter doang, berarti hasilnya bakal berarti ini tapi P epsilon kuadrat dikali R kan. Jadinya, nah ternyata formulasinya sama kayak yang, atau kita ganti V aja. Karena kan tadi kita dijadi hingga. Berarti kan kalau kayak gitu, si eh, V awalnya adalah 0 ya kan. Karena ini R-nya sangat besar. Nah, kayak gitu. Sip. Berarti sebenarnya formulasinya sama kayak yang sebelumnya, kayak yang di luar, tapi dengan R-nya aja yang. Nah, sekarang gimana kalau misalnya si R-nya itu lebih kecil daripada R ini JJ-nya.
Ini kan negatif. Ini negatif ya? Wait, 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 wait. Oh, harusnya ini nggak usah nih. Harusnya ini biasa aja. Ada dong. Karena kita harus menjauh dia dari sembarang ya. Ya, ada titik. Dibagi koordinat eh, ini jadinya berapa? Sekarang. Sorry. Ini gini. Ini jadinya minus ini kan. Dengan hingga sampai ke sip. Tetap. Nah, gini. Nah, oke. Nah, tadi jadi gimana kalau misalnya kita ini? Kalau misalnya dia di dalam. Kalau di dalam, berarti kan saya cuma ambil segininya. Kita ambil beberapa bagian dari si eh, bendanya gitu, si bolanya. Jadinya medan muatan di dalamnya bukan lagi semua dari si bola yang kita punya, ya kan? Sebelum itu kita harus cari dulu medannya kan. Medan R2 itu berarti berapa? Eh karena ini kita bisa pakai hukum Gauss. Hukum Gauss itu berarti luasan ini medan tertutup dikali sama luasnya, luas si muatan luasan tutupnya itu bagi epsilon nol. Jangan Q besar ya, Q besar nanti muatan total. Q gini. Nah, dengan medannya itu berarti radial, berarti gini. Kita bisa keluarin ini dikurangi dengan luasannya besar. Luasannya dA. Misalkan. Karena ini epsilon nilai satu berarti itu E-nya kan konstan ya, karena kan dia bola. Berarti ya sama di sepanjang permukaan yang kita buat itu semuanya sama E. Oke, kayak gini. dA-nya berarti apa? Luas permukaan bola. 4pi R2 kuadrat ya. Atau R aja jadi. Kita sebutnya R. Kuadrat ini eh Ki per epsilon 0. Nah, Ki-nya eh, itu kan beberapa bagian doang. Atau kalau misalnya dia homogen, kita tahu itu adalah Ki dibagi apa, V, ini V total. Berarti kalau Ki doang, itu adalah CV aksen. Berarti Ki dua, Ki kecil, V aksen dibagi V. V-nya itu kan berarti 4/3 Pi R2 kuadrat, R kuadrat gitu. Kalau misalnya dia kan. Ini 4/3 Pi DJ-nya. Berarti hasilnya 5/3. Ki itu adalah R pangkat 3, R pangkat 3 kali Ki. Nah, kayak gini. Berarti Ki R pangkat 3. Nah, atau jadi medannya adalah ini Ki dibagi 4pi epsilon 0 jadi pangkat 3. Dengan arahnya, tadi kan kita tahu ya, dia itu bakal radial keluar. Berarti Ki epsilon 0. Nah, bentar. Nah, kayak gini. Sekarang tinggal kita hitung potensialnya. Berarti potensialnya kita ambil dari Tahiga hingga ke R2 gitu kan. Tapi karena ada dua fungsi medan, yang pertama adalah medan dari sini ke sini, yang fungsinya adalah super kuadrat, ya gak? Sini kan tadi fungsinya super kuadrat ya, yang di atas nih, sebelum kita nemu.
nih bedanya kan super kuadrat. Sedangkan pas di dalam fungsinya begini, fungsi linear. Jadinya kita harus pisah nih untuk menghitung ininya. Jadi yang pertama kita cari dulu yang dia dari T hingga ke R itu dengan fungsi medan yang pertama yang tadi itu, yang super kuadrat, yang R kuadrat dr ini kan tambah sama dari jari-jari ke R2 itu pakai fungsi yang ini R pangkat 3. Nah, ini vektornya kita udah hilangin tadi kan, vektornya kan se-A ya, jadi nilainya 1 ya, kayak sebelumnya. Ya, tinggal kita iniin, berarti apa? Ini kan hasilnya sama kayak yang sebelumnya, berarti ini kali R pangkat R doang minus tam. Ini kalau kita kaliin kaliin negatif kita masukin gitu ya. Masukin berarti ini gini. Ini hasilnya bakal kita kaliin dulu ya pasangkannya. Ini R, R pangkat 3 yang bisa keluar. Ini DR. Dari tahi dari R besar sampai ke R. Nah, T ini Q minus apa nih? Q 4 pi epsilon 0 R pangkat 3. Ini kan berapa? Setengah R kuadrat ya. Ini dari R sampai R2. Tinggal kita substitusi aja. Jadinya minus R pangkat 3. Setengahnya bisa di sini. 2. Nggak usah deh. Sini aja. Ini R2 kuadrat dibagi 2 minus R besar 2 pangkat 2 misalnya dibagi 2. Kalau kita sederhanain, nanti kita bakal dapat ini kita keluarin oleh R ini 1 minus apa nih? Minus 1 R kuadrat R2 kuadrat minus R kuadrat per 2 kayak gini kan? Kayak gini. Ini kita iniin 1 minus berapa? Karena R besar itu lebih besar, jadi bisa kita keluarin. Kita bisa keluarin, kita ubah bentuknya jadi gini. Jadi kan hasilnya positif ya. 2 R. Oke. Ini kita ubah bentuknya samain ininya. Jadinya nanti bakal 3 R kuadrat min R kuadrat per 2 R. Nah, udah. Nah, kayak gitu deh. Oke, kita sekarang dapat fungsinya. Berarti V-nya adalah segini. Kalau misalnya kita mau cek, kita bisa cek di ini. Dengan kita substitusi R kuadrat ini, R-nya adalah R. Ini. Itu bakal jadi apa? Berarti kan ini hasilnya 1 ya nanti. Kan 3 minus R kuadrat doang. Jadinya 2 R kuadrat. Berarti 1. Hasilnya sama kan? Sama kayak yang sebelumnya. Berarti betul. Dia rumusan ini betul. Nice. Ya, nah, kayak gini. Atau sekarang kalau misalnya kita tinjau grafiknya, ini B, ini R-nya, kita tinjau gitu, kita bakal dapat yang pertama kan dia kalau ini di R, ya ini R,
Yang pertama kan dia super R gitu ya. Tuh, satu kan. Berarti misalkan di sini dia bakal turun super R. Misalnya super R gini. Kurang lebih kayak gini. Nah, terus yang ini minus F kuadrat. F kuadrat kan F kuadrat kan? Fungsi F kuadrat kan gini. Berarti dia dibagi. Berarti dia bakal gini. Misalkan kayak gini. Nah, nah, kayak gini. Jangan terlalu banyak. Nah, tetap ini nilainya adalah apa tadi? V VR2 gitu. Ini V VDR. Nah, kalau di gambar grafiknya bukan kayak gini. Tadi kan kita juga udah hitung medannya ya, apa ya sekarang. Berarti kalau medannya itu bakal yang pertama, yang pertama kan tadi dia linear. Kalau misalnya eh, di luar, berarti dia bakal super kuadrat bisa gini. Habis itu super kuadrat gini ya, kalau begini lah. Terus untuk yang di dalam dia bakal linear. Set, linear nih, yang di dalam nih linear kan. Tuh. Ada satu doang, pangkat satu, berarti linear. Oke, kalau begini. Oke, mantap. Karena sebelumnya kita tahu untuk muatan kecil, muatan apa? Partikel maksudnya. Itu adalah Q dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R. Kita bisa ubah juga, kita ubah dikit, misalkan dari perubahan potensialnya dV dengan muatan yang sangat kecil atau dq dibagi 4 pi epsilon 0 dibagi R. Terus kita integralkan kedua luas. Ini jadinya dV, ini adalah integral dq 4 pi epsilon 0 kali R. Ini kan kita ubah jadinya segini. Nah, ini kita bisa ubah, kita bisa pakai untuk menghitung benda kontinu juga. Kita coba contoh lain, misalkan misalkan kita punya suatu suatu batang gitu dengan muatan terdistribusi mata, jadinya kita bisa tulis lambda sama dengan dq dx gitu ya. Dengan dx berarti kan panjangnya si batang. Berarti dq adalah lambda dx. Nanti kita juga bakal integralin r ini, berarti r ini adalah r ini kan si batang. Ini lambda dx. R-nya berarti berapa? Panjangnya dari yang X, misalnya batangnya sepanjang X, berarti jangan X ya kita ganti. Sehingga berarti ini D gitu misalnya. Berarti D tambah X gitu. Atau X tambah D. Gimana misalnya ini panjang X. Misalnya panjangnya cuma segini. Ini setebal X gitu. Sepanjang X, sejak X. Ditambah D gitu kan. D-nya kan konstan. Sejak ini bakal konstan. Kali ini, ya. Jadi kita bakal ambil dari 0 sampai ke L. Jadi X ini adalah panjang batangnya ini. Kita ingin integralin si bendanya gitu. Beda kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita integralin jaraknya dari tanggal hingga ke R. Nah, kalau ini kita integralin dari eh, dari apa? Integralin si batangnya, si bendanya gitu. Berarti apa? 0 ini kita bisa lambda yang bisa keluar. Ini berarti 0L ini dx x tambah d gitu. Sip. Ini kan berarti hasilnya ln x tambah d 0 sampai L. Hasilnya apa? Hasilnya adalah coba nih. Ln R tambah D minus ln D.
Berarti hasilnya adalah apa? Ln R tambah D dibagi D. Tetap. Berarti beta potensialnya segini. Atau langsung aja potensial sih. Ini kenapa langsung potensial? Karena kan ini rumusan dari yang sebelumnya kita hitung dari titik hingga ya. Muatan titik kan. Eh, ya, ini kita ambil dari yang titik hingga. Jadi V awalnya 0. Nah, ya, gitu. Jadi bedanya, kalau kita pakai rumusan yang ini, kita hitung R ini, itu adalah jarak antara, apa ya, yang kita integralin itu pokoknya si bendanya gitu. Beda sama yang sebelumnya adalah jarak posisi jaraknya. Kayak gitu. Ini kita integralkan bendanya. Nah, itu juga bakal bisa pakai buat hitung yang ini nanti. Jadi kita nggak perlu lagi E-nya. Kalau di sini kan berarti integralin dari jarak R sampai ke, dari 0 gitu, dari 0 sampai ke R. Bisa dicoba nanti sendiri. Oke. Oke. Sebelumnya kan kita udah tinjau untuk isolator. Gimana kalau konduktor? Kalau konduktor tadi kan dibilang kalau misalnya dia di sepanjang ini bakal ini kan, di pinggir-pinggir doang atau di permukaannya aja. Intinya E di 0, E di ini bakal 0, E di tengah, di tengahnya, di, ya di bagian dalam bakal 0. Jadinya V-nya juga bakal 0 untuk ini ya. Ya. Nanti V-nya bakal 0. Terus kalau di pinggir itu bakal sama. Kalau di luar, ya V-nya sama kayak yang sebelumnya. Berarti 4Pi Solana kali A. Terus kalau misalnya di luar juga bakal sama. Ini bakal, misalkan jaraknya ini. Nah, kayak gitu. Yang bedanya kalau konduktor di dalamnya 0 karena E-nya juga 0 gitu. Oke. Sekarang kita bakal lanjut untuk melihat uh, usaha usaha untuk memindahkan ininya kan. Sebelumnya kan kita tahu usahanya itu apa? Q habis itu delta V ini kan ya. Beda potensial. Ya, minus gak sih? Ya, ini minus ya, harusnya gini. Berarti kalau untuk energi potensialnya Q kali delta V ini kan. Nah, ya misalkan kita punya tiga ini, tiga titik Q1, Q2, Q3, ini R1, ini R2, R3. Nah, kalau misalnya kita pengen meninjau energi ya disimpan, energi yang disimpan di dalam sistem ini, misalnya sistemnya, energi berarti energi ketiganya, ya berarti kan dia tersimpan dalam bentuk energi potensial. Ya kan? Berarti energi potensialnya adalah, berarti kalau misalnya kita hitung Q, Q berapa? Eh, Misalkan, kita bisa analogin kayak gitu. Misalkan kita bawa titik ini, partikel ini, dari partikel 2 gitu. Misalnya cuma ada, awalnya cuma ada partikel satu doang. Habis itu kita bawa partikel 2 ke sini. Jadinya kan energi simpannya adalah Q2 dikali beda potensialnya V2 dan V1 gini kan. Habis itu ditambah sama, terus kita masukin lagi Q3. Berarti kan jadinya Q3, kan tadi kita bawa Q3 kali beta potensialnya 3 sama 1 gitu.
ditambah Q3 kali beda potensial 3 sama 2, ya kan? Karena sebelumnya ada 1 dan 2. Kayak gini. Jadi uh, ini adalah energi yang tersimpan di dalam sistem kita gitu. Dalam bentuk energi potensial. Terus kita bisa ubah juga bentuknya gini. Karena kita tahu kan QI itu kan Q1, Q2 dibagi 4Pi Epsilon 0 dikali A gini kan. Q1, 2 gitu. Nah, ini kan hasilnya apa? Ini tuh hasilnya ini kan. Q2, Q1, 4Pi Epsilon 0 kali A. Kita ubah. Di sini ya. Nah, ini kan adalah delta U12 gitu. Kali A. Nah, berarti kan bentuk ini itu bisa kita ubah jadi Q1 dikali delta V12. Sama aja kan bentuknya. Terus ini juga bisa diubah jadi Q1 delta V31 gitu. Tambah Q3. Ini sama aja lah ya. Nah, ternyata bentuknya sama aja. Aslinya kan gini. Jadinya kita bisa ubah jadi lebih ringkas gitu. Tambah Q3 delta V32. Sip. Jadi ini adalah energi potensial, energi yang tersimpan. Simpan di dalam muatan. Muatan apa? Di dalam sistem. Nah, oke. Untuk soalnya, oke. Kayaknya sekian dari aku. Eh, Semoga apa yang aku udah jelas di sini bisa membantu kalian. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada hal yang salah dari penjelasan gue tadi, bisa langsung chat line aku aja di ini ID lainnya altonju underscore atau underscore Jo. Nah, ini aja. Oke. Ini nyambung ya. Oke. Ini underscore. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa, boleh langsung chat aku aja. Line segitu. Oke. Thank you semuanya.